bisa menyembah dan memuji Tuhan bareng-bareng. So hari ini aku mau ajak kita semua untuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersuka cita karena Tuhan kita, karena Dia sungguh baik di dalam hidup kita. Amin. Yuk, kita tepuk tangan bareng-bareng ya. You are good in our life. Hari ini teman-teman, kita bersuka cita karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersuka cita untuk hari-hari yang kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman untuk ayo kita menyembah Tuhan bareng-bareng dan mengingat betapa Bapa baik, betapa Bapa setia. Aku secara personal bawain lagu ini karena hari-hari ini aku lagi ngerasa kalau oh ya Bapa tuh sungguh setia di dalam hidup aku. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, banyak tantangan
personal aku ngelihat bahwa oh ya Bapak tuh setia. Bapak tuh setia menggenggam tangan aku, membimbing setiap langkah aku. Hari ini aku mau ajak teman-teman, ayo kita take time sebentar sebelum kita mulai nyanyi. Untuk apa? Untuk kita flashback, throwback, kita tarik kembali perjalanan hidup kita. Untuk kita bisa ada sampai hari ini, di tempat ini, sore hari ini. Kita mengingat-ingat apa aja kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan, kesetiaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongannya, perlindungannya atas hidup kita, atas hidup keluarga kita, atas hidup teman-teman kita, komunitas kita. Aku mau ajak teman-teman, ayo kita ambil waktu sebentar aja untuk kita imagine, kita ingat-ingat kembali kebaikan Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
adalah Bapa yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janji. Engkau berjanji bahwa Engkau adalah Allah yang akan selalu dan terus beserta kami. Dan hari ini Tuhan, kami melihat dan kami percaya bahwa Bapa, Engkau akan terus beserta dengan kami dalam setiap langkah kami. Terlepas dari setiap situasi ataupun kondisi kami, terlepas dari setiap ketidakidealan Tuhan yang ada di sekitar kami, terlepas dari setiap kegagalan yang kami alami, yang kami jalani Tuhan. Ketika kami gagal dan gagal lagi Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Bapa, Engkau tetap membimbing, tetap memegang tangan kami. Perlahan-lahan Engkau bawa kami. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah setiap kesulitan, di tengah-tengah setiap kesedihan, di tengah-tengah setiap kelelahan Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami. Karena itu Tuhan, kami bisa terus menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu beserta kami. Engkaulah Bapa yang membuat kami tetap bertahan sampai hari ini. Hari ini Bapa, kami mau sama-sama menyembah Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ayo teman-teman, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari hati kita. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali katakan, Engkau Allah Immanuel. Hai teman-teman IG, gimana kabar kalian selama pandemi corona ini? Ya, aku berharap kalian baik-baik saja. Kalian tetap jaga diri kalian, dan terutama jaga kesehatan buat yang masih kerja di luar sana maupun yang di rumah pun tetap semangat jalani hari-hari ya teman-teman. Dan sebelum aku membawakan firman hari ini, ya aku pengen ucapkan terima kasih kepada Kak Senior yang sudah memilih aku untuk membawakan firman di IG online ini. Dan juga sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau memilih Niki untuk membawakan firman-Mu Bapa di IG online ini. Biarlah firman yang disampaikan Bapa itu bisa memberkati banyak orang, dan juga bila setiap tutur kata ini disampaikan Bapa, biar Engkau menyertai dan juga Roh Kudus menuntun Niki Bapa, sehingga
apa yang disampaikan Bapak itu bisa menjadi dampak positif buat orang banyak Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk topik firman hari ini, ya aku pengen nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman sadar tidak Bapak, selama pandemi corona ini banyak hal yang kita alami, hadapi, soal yang kita alami lah. Bukan cuma soal masalah sekarang ini, pandemi corona ini kayak lockdown lah, disuruh tetap stay home, lalu physical social distancing. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari teman-teman, yaitu diri kita. Apa sih yang dimaksud dengan diri kita? Ya, yang dimaksud dengan diri kita itu dalam hal penguasaan diri atau self control. Ya, arti secara umumnya itu kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai satu tujuan gitu teman-teman. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang topik firman hari ini, ya mari kita membaca firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah, teman-teman, di ayat ini yang ayat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, di ayat 2 ayatnya berapa banyak mau ambil di ayat 24. Pertama itu, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Peserta, yang dimaksud dengan peserta kalau dalam kehidupan kita itu kita bisa lihat bahwa sekarang banyak semua di antara kita yang kita kejar itu belum tentu itu yang seharusnya gitu. Ya maksudnya itu contoh kayak yang kita kejar sekarang ini, contoh ya yang kita lihat ya di dunia luar sekarang itu contoh kekayaan, popularitas dan lain-lain yang membuat itu memuaskan diri kita tapi terus berlanjut gitu. Ya dan juga dan di situ bilang di ayat ini 24 bilang tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, dan ada satu hal yang banyak orang tertinggal gitu, yaitu kekekalan itu. Nah, tapi yang di ayat itu bilang bahwa hanya satu orang saja dan tidak semuanya gitu. Dan banyak orang terus mencari kekekalan itu tapi tidak mendapatkannya. Tapi yang rata-rata yang dikejar itu adalah berupa kepuasan yang di dunia ini gitu. Berbau material maupun dan lain gitu. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, teman-teman, dan juga di ayat 25 ini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, di kata-kata menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, itu yang maksudnya kita semua gitu. Kita semua harus menguasai diri dalam segala hal. Ya, dalam kehidupan kita kita bisa menguasai diri kita dalam pikiran, emosional dan juga yang ada di dalam diri kita. Kita dalam situasi apapun, kondisi apapun, percayalah kita pasti bisa menyelesaikan diri gitu dan kita bisa mengontrol diri kita. Dan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, banyak di dunia ini yang dikejar kekayaan, popularitas dan lain-lain yang memuaskan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang seharusnya yang kita kejar, yaitu adalah kekekalan itu, mahkota yang abadi. Kekekalan itu ya. Pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh mahkota abadi itu? Yang dimaksud dengan kekekalan itu. Nah, caranya ya teman-teman yang kita tahu bahwa yang kita udah sering kita dengar itu, yang sering kita diingatkan gitu, yaitu ya kita terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya kita bangun komunikasi dan juga kita ngobrol sama Dia, kita sharing sama Tuhan ya. Sebenarnya ya sama seperti kita sharing kepada komunitas kita, tapi kita juga harus sharing kepada Tuhan gitu secara pribadi gitu. Dan bisa dimanapun, bisa dalam situasi apapun, mungkin dalam hati berbicara maupun ketika di kamar sendiri kita meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dengan Dia, dan itu yang terutama. Dan juga ingat paling satu, read your Bible every day yang sering kita dengar di IG, yang sering diingatkan oleh kakak-kakak di IG ya. Kita ya emang udah seperti terdengar cukup bosan gitu, tapi itu yang seharusnya kita lakukan gitu, karena banyak di antara kita pasti pernah bertanya, gimana sih mau dengar suara Tuhan? Gimana sih mau tahu jawaban dari Tuhan? Nah, aku pernah nanya kayak gini ke papa saya gitu. Papa saya bilang, kamu mau dengar suara Tuhan? Kamu mau dapat jawaban dari Tuhan? Baca firman Dia. Nah,
teman-teman. Itulah sebenarnya firman itu bukan cuma ketika ada masalah baru dibaca, enggak, everyday gitu. Dan jujur aku pribadi sampai hari ini aku masih terus untuk push diriku untuk membaca firman Tuhan gitu. Karena masa 24 jam kita bisa meluangkan waktu kita untuk bermain HP, sedangkan kita 15 menit, 10 menit nggak bisa buat baca firman Tuhan gitu. Dan aku percaya aku sendiri dan juga kalian semua pasti bisa gitu. Itu sih yang dimaksud dengan memperoleh suatu mahkota yang abadi gitu. Dan teman-teman, aku sedikit mau sharing soal beberapa bulan ini yang aku alami selama pandemi corona ini. Banyak hal yang mempengaruhi kita, banyak hal yang merubah pola hidup kita, sehingga tanpa kita sadari itu yang merusak gitu. Dan contoh lah dari hal kecil ya, jam tidur, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari gitu. Nah, poin yang pertama kita mulai dari jam tidur. Nah, jam tidur itu contohnya kayak mungkin kita beberapa di antara kita semua, termasuk diriku. Ya, aku nggak mau bilang semuanya karena beberapa lah ya sebutannya, dan beberapa dari kita itu pasti sering tidur malam atau sebutannya lembur lah ya, lembur. Pasti ada satu hal yang mempengaruhi kita, yaitu yang pertama karena sosial media, main game lah, dan juga yang ketiga itu film gitu, nonton gitu. Dan tanda kutip hal yang positif gitu teman-teman. Dan ketika kita dan itulah yang mempengaruhi kita, membuat kita hidup nggak sehat gitu. Dan yang penting pola hidup itu nggak teratur banget gitu. Dan aku sedikit cerita ya teman-teman, kalau beberapa minggu setelah beberapa bulan atau beberapa minggu itu aku berturut-turut tidur lembur terus cuma karena main game terus. Dan seketika orang tua aku sadar gitu kalau aku sering tidur malam-malam lembur sampai pagi, bahkan pagi pun masih main game gitu. Dan itu ya tetap membuatku nggak sadar gitu, walaupun orang tua udah coba kasih tahu baik-baik awalnya, tapi nggak dengar. Dan pada ujungnya orang tua pun negur, akhirnya marah, kecewa, kesel gitu, kayak kenapa aku bisa jadi kayak gini, ya kenapa aku nggak sadar-sadar gitu. Dan di satu ketika satu titik itu aku kayak terbuka gitu pikiranku, ya aku sadar gitu kayak bahwa apa yang aku lakukan udah selama ini kayak salah gitu. Dan itu yang mempengaruhi ke depannya gitu. Ya mungkin suatu saat nanti ke depannya aku kerja atau aku kuliah mungkin ya harus bangun awal atau jadi berat gitu. Jadi kayak ya jujur setelah bertutur gini yang ku alami itu stamina aku down, kesehatan menurun, dan itu gampang sakit-sakitan aku sampai badanku lemas banget. Tapi aku masih terus menerus mengikuti apa yang keinginan daging gitu, apa yang aku suka aku lakukan. Yang penting aku enjoy aja gitu tanpa melihat dalam diriku gitu, kesehatan dan juga lain-lain gitu. Ya aku cuma mengingatkan sih, inilah saatnya untuk kita berubah teman-teman. Ya mungkin lewat proses ke proses kita nggak merasakan satu hal yang kayak negatif itu, tapi pada ujungnya itu bakal berdampak buruk gitu. Dan itu yang bisa mempengaruhi kita dan juga merubah pola hidup kita gitu. Dan juga orang-orang sekitar melihat kita itu pun kayak ini orang kok jadi kayak gini gitu, yang biasanya begini jadi begitu. Contoh dari kebiasaan kayak bisa bangun pagi kok jadi bangun siang banget gitu. Ya kita juga udah saatnya untuk sadar gitulah ya teman-teman, sadar. Karena aku juga sendiri ya udah mau seminggu ya aku udah coba tidur awal dan bangun pagi untuk bantu kerjaan rumah, meringankan tanggung jawab rumah gitulah untuk orang tua. Ya kita sebagai anak ya kita kalau bisa bantu kenapa enggak gitu ya kan teman-teman. Dan juga di sini aku mau sampaikan lagi di ayat firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Di buah roh ini dibilang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, teman-teman, di ayat ini aja udah dibilang termasuk salah satunya itu penguasaan diri gitu, teman-teman. Makanya saya di sini ambil salah satu dari buah roh ini karena banyak di antara kita dan termasuk diriku. Kita sering lengah gitu, sering terbawa arus gitu, arus kehidupan gitu. Arus kehidupan maksudnya kayak kita bisa melihat kalau kehidupan di dunia ini sekarang kayak banyak yang bukan cuma kita yang lembur, kita sadar kita lembur, tapi banyak yang seperti kita juga gitu di sekitar kita. Tapi ya ketika kita mau perubahan itu terjadi, kita sadar gitu bahwa itu tidak benar. Mulai dari diri kita dulu. Ya mulailah coba untuk tidur awal, dan jangan lupa ya
mengandalkan Tuhan juga gitu. Dan ingat, kita nggak sendiri. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menuntut satu perubahan gitu. Karena percayalah ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri ketika untuk satu perubahan dalam diri kita maupun pencapaian kita, itu bisa aku jamin itu nggak akan bertahan lama gitu. Karena pastinya gitu. Karena bakal jatuh lagi dalam hal yang sama. Dan bagaimana kita bisa berubah dan memperbaiki segala kebiasaan pola hidup kita yang sudah kita lalui gitu, dan juga yang kita mau capai untuk hal yang positif gitu. Ya, kuncinya itu mengandalkan Tuhan gitu. Ya, mengandalkan Tuhan itu bukan cuma soal kayak rutinitas, bukan bicara soal rutinitas kayak ya kita baca firman lagi pas malam pagi, enggak. Tapi yang sesungguhnya itu kapanpun, di waktu manapun 24 jam itu bisa kapanpun dimanapun kita ngomong ke dia gitu. Ya bisa dalam hati ngomong sama Tuhan, kita bisa dalam situasi apapun kita ngomong sama dia. Intinya kita mengandalkan dia gitu. Dan yang sering kita dengar yang kedua itu read your Bible every day. Sebenarnya tujuan baca firman itu bukan cuma ketika ada masalah kita baru baca. Ketika kita ada masalah kita baru mengandalkan dia, enggak. Dalam setiap hal apapun, dalam situasi santai pun, lagi mengalami kekosongan pun, di saat itulah kita cari Tuhan gitu. Ya kita baca firman-Nya, kita ngomong lain, lebih tepatnya bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan gitu, komunikasi dengan dia gitu. Dan percayalah teman-teman, ya lewat proses ke proses kita bakal terbiasa kok. Kita bakal terbiasa dengan yang bisa jam tidur kita juga lembur, kita harus tidur awal, kita pasti terbiasa dengan tidur awal dan juga bangun pagi untuk lakuin hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat. Ya itulah teman-teman. Dan juga ya ingat aja sih teman-teman, ada satu apa yang guys tahu aja, jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal atas hidup kita gitu. Yang dimaksud dengan jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal itu dalam situasi apapun dan segala hal yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan, yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, kita mengandalkan dia gitu. Ya terdengar hal sepele itu, tapi ketika kita lakukan, aku percaya kita pasti bisa gitu. Ketika kita mengandalkan, kita pasti bisa melatih setiap hal-hal yang dalam rintangan di hidup kita gitu. Ya aku juga mau sharing sedikit ya untuk apa yang kualami setelah beberapa minggu yang lalu. Aku sempat ke rumah kawan, dan sebenarnya aku mengintrospeksi diri untuk tidak ke rumah orang dulu karena situasi sekarang gini, pandemi corona gini, ya harusnya aku tahu diri gitu lah ya. Cuma karena keinginan aku, karena aku cukup muak di rumah, jujur aja aku cukup muak di rumah karena cukup bosan gitu. Aku pengen cari kegiatan di luar, tapi ya orang tua pun izinin gitu, kayak ke rumah teman yang terdekat aja gitu, jangan yang kenal benar-benar dekat gitu. Ya jadi saya berkumpul dengan teman-temanku, ya saya nggak mau menyebutkan namanya siapa. Di situ ketika aku berkumpul dengan temanku berdua, ada si A dan si B, di situ kayak aku mengalami pergumulan pribadi gitu. Aku jadi sensian gitu. Sensian ya maksudnya contoh kayak pada saat situasi itu ya temanku lagi ngobrol apa, kayak mungkin ada beberapa apa yang mereka ucapkan, mereka ngomong itu kayak kurang nyaman gitu dan membuat aku tersakiti. Tapi sebenarnya mereka nggak ngomongin aku, cuma akunya yang baperan gitu dan gampang terbawa perasaan gitu ya. Dan aku sempat gak tahan di saat itu, aku pengen kabur mas, ya cuma pengen balik rumah gitu lah ya, mending di rumah sendiri dibanding sama. Cuma di saat itu aku coba merenungkan diri, aku terdiam, aku coba mikir kenapa aku bisa begini, karena apa aku bisa begini, penyebabnya karena apa, gini-gini aku mikir. Dan sesaat beberapa pas aku sempat sharing sama sama Bapak Roniko, punya Bapak Roni lagi. Ya aku sharing, aku sama Kak Roniko bilang, "Kak, aku cerita panjang lebar tuh di chat tuh, sampai banyak lembar." Dan di situ kayak aku sakit gitu, aku merasa sakit hati gitu. Karena nggak tahu karena ya karena sebenarnya hal yang sepele banget gitu, cuma ucapan gitu, perkataan gitu. Tapi ya akunya tersakiti gitu. Dari situ kakak itu sharing gitu, bilang apa nih, ya perlu waktu untuk beradaptasi gitu. Intinya sih perlu waktu untuk beradaptasi lagi, karena sebelumnya ketika lagi pandemi corona ini di rumah terus, ya terus menerus kayak mungkin aku pribadi juga kebanyakannya berada di zona tersendiri, dan aku nyaman, aku di lingkungan aku kayak umpama aku membuat satu lingkungan tersendiri, aku merasa nyaman, apa yang aku mau terserah aku bebas. Dan ketika aku menginjak satu lingkungan yang kayak yang benar nggak cocok denganku dan membuatku nggak nyaman, disitulah makanya aku mudah tersakiti, dari ucapannya bisa tersakiti. Dan juga
Mungkin aku merasa juga ketika saat itu aku berkumpul dengan teman-temanku, aku menyendiri ya disitulah kayak, dan bersyukur sampai hari ini aku sempat beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan teman-temanku lagi, aku udah bisa menyenangkan diri gitu, aku coba tetap mengikuti situasi suasana ketika bertemu dengan teman, lalu enjoy have fun gitu bareng kawan gini, makan bareng ini dan lain-lain, ya bersyukur ya bisa gitu. Dan ini semua bukan karena kekuatanku sendiri, karena aku mengenalkan Tuhan juga gitu. Aku ngomong sama dia. Aku ngomong sama dia itu Tuhan maksudnya. Ya aku ngomong sama dia dan ya bersyukur banget aku bisa gitu. Dan sampai hari ini aku bisa menerima mereka apa adanya gitulah. Dan teman-teman, sebelum aku menutupi firman hari ini, setelah aku sharing cukup panjang lebar ya, intinya aku pengen bilang penguasaan diri itu bukan cuma soal menguasai pikiran, hawa nafsu, tindakan, dan juga respon dan juga lain-lain yang ada dalam diri kita. Tapi yang terutama itu menjadikan Tuhan penguasa tunggal atas hidup kita gitu. Jadi intinya sih ya tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Bukan cuma jadikan itu sebagai rutinitas, tapi jadikan itu menjadi kehidupan dalam hidup kita gitu. Jadi karena kita percaya, kan di ayat ada pernah bilang, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat gitu. Dan disitulah aku terus pegang ayat itu, kayak aku yakin ketika kita mengadakan dia, segala hari yang kita dalam hidup kita pasti bisa lewatin kok. Oke ya teman-teman, sorry kalau aku ada kesalahan kata dalam penyampaian firman hari ini. Oke, thank you teman-teman. God bless you. Bye.